Kisah lucu Abu Nawas kehilangan dompet. Di sebuah masjid yang ramai, Abu Nawas dipilih untuk memberikan khutbah. Dengan gaya khasnya yang cerdas dan humoris, dia berdiri di mimbar dengan wajah serius namun mata yang berbinar-binar. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mulai dengan membaca salam pembuka, ucap Abu Nawas sambil menatap jemaah dengan tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah menjawab salamnya dengan hikmat. Abu Nawas kemudian melanjutkan, kita mulai dengan pujian kepada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji baginya yang telah memberikan kita akal untuk berpikir dan mulut untuk berkata-kata. Saya datang ke hadapan kalian dengan pesan yang penting. Tiba-tiba, Abu Nawas berhenti sejenak, memandang sekeliling dengan ekspresi konyol. Dan pesan itu adalah, jika Anda menemukan dompet di masjid ini, tolong kembalikan ke saya. Saya kehilangan dompet saya minggu lalu, dan saya sudah merindukannya lebih dari istrinya. Jemaah tertawa terbahak-bahak, beberapa bahkan menepuk-nepuk paha mereka karena tertawa terlalu keras. Abu Nawas kemudian melanjutkan khutbahnya dengan kisah-kisah lucu dan nasihat yang menyegarkan, membuat seluruh masjid merasa ceria dan bersemangat. Setelah khutbah selesai, Abu Nawas turun dari mimbar sambil tersenyum lebar, puas dengan respons positif dari jemaahnya. Semoga Allah senantiasa memberkati kita semua dengan kebahagiaan dan kebijaksanaan, ucapnya sambil memberikan salam penutup. Jemaah menjawab salamnya, meninggalkan masjid dengan hati yang ringan dan senyum yang menghiasi wajah mereka, terinspirasi oleh pesan Abu Nawas yang penuh dengan humor dan kebijaksanaan. Setelah khutbah selesai, Abu Nawas tetap di masjid untuk menjawab beberapa pertanyaan dari jemaah yang penasaran dengan ceritanya atau ingin mendapatkan nasihat dari beliau. Sambil duduk di sudut masjid, Abu Nawas menerima berbagai pertanyaan dengan ramah dan bijaksana. Salah satu jemaah bertanya, "Ya Abu Nawas, bagaimana caranya agar bisa tetap tegar dalam menghadapi cobaan hidup?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan bijak, "Hidup ini memang penuh dengan cobaan, tetapi kita harus selalu ingat bahwa setiap cobaan membawa pelajaran. Ketika cobaan datang, janganlah terpuruk, tetapi ambillah hikmahnya dan teruslah berusaha. Ingatlah bahwa Allah tidak memberikan cobaan di luar kemampuan hamba-Nya." Jemaah lain bergabung dalam percakapan, dan suasana semakin hangat dengan tawa dan diskusi yang menyenangkan. Abu Nawas dengan cerdas mengaitkan nasihat-nasihatnya dengan kisah-kisah lucu dan pengalaman hidupnya sendiri, membuat suasana semakin hidup dan menginspirasi. Setelah berjam-jam berinteraksi dengan jemaah, Abu Nawas pamit untuk pulang. Namun sebelum meninggalkan masjid, dia menoleh kepada jemaah dengan senyum hangat. "Terima kasih atas waktu yang indah dan pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Semoga kita semua selalu diberkahi dan dikuatkan dalam menjalani kehidupan ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya." Jemaah memberikan tepuk tangan hangat sebagai ucapan terima kasih atas kehadiran dan nasihat Abu Nawas. Mereka pulang dengan hati yang penuh inspirasi dan semangat baru untuk menghadapi cobaan hidup dengan bijaksana, sebagaimana yang diajarkan oleh Abu Nawas. Ketika Abu Nawas hendak meninggalkan masjid, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh di saku jubahnya. Dengan perlahan, dia mengeluarkan sesuatu dari saku jubahnya, dan ternyata itu adalah dompet yang hilangnya minggu lalu. Abu Nawas terkejut dan memandang dompet itu dengan tatapan bingung. "Subhanallah," serunya sambil tertawa, "ternyata dompet saya yang hilang selama ini ada di sini." Para jemaah yang masih berada di masjid terkejut melihat reaksi Abu Nawas. Mereka menatap dengan heran, tidak percaya bahwa dompet yang hilang itu selama ini ada di saku jubahnya sendiri.
Abu Nawas kemudian menjelaskan dengan nada kocak, ternyata Allah benar-benar maha baik dan maha pemurah. Dia tidak hanya memberi saya kesempatan untuk memberikan khutbah hari ini, tetapi juga memberikan saya kembali dompet yang hilang. Sungguh, Allah selalu memberi yang terbaik bagi hambanya. Para jemaah tersenyum dan bertepuk tangan, merasa senang atas keajaiban yang terjadi di hadapan mereka. Abu Nawas kemudian mengambil dompet itu dengan penuh syukur, bersyukur atas karunia Allah yang tidak terduga. Dengan hati yang penuh kegembiraan, Abu Nawas meninggalkan masjid sambil tersenyum lebar. Kehadirannya tidak hanya membawa cerita yang menghibur, tetapi juga sebuah pelajaran tentang keajaiban dan kebaikan Allah yang selalu hadir dalam kehidupan mereka. Setelah meninggalkan masjid, Abu Nawas melangkah dengan hati yang penuh syukur dan senyum yang tak lekang dari bibirnya. Namun, tiba-tiba dia teringat akan sesuatu yang membuatnya terbahak-bahak. Dia memutuskan untuk kembali ke masjid dan berbagi cerita lucu dengan jemaah tentang kejadian yang baru saja dialaminya. Begitu kembali ke masjid, Abu Nawas dengan antusias menceritakan kembali kisah tentang bagaimana dia menemukan dompetnya sendiri di saku jubahnya. "Duh, betapa cerobohnya saya," ucap Abu Nawas sambil tertawa terbahak-bahak. "Ini baru benar-benar cerita yang layak untuk dijadikan pelajaran. Jangan pernah mengira bahwa hal yang hilang pasti ada di tempat yang jauh. Terkadang, jawabannya ada di depan mata kita sendiri." Para jemaah bergabung dalam tawa Abu Nawas, menikmati cerita lucu yang dibagikan olehnya. Beberapa dari mereka bahkan mengangguk setuju, menyadari akan kebenaran yang terkandung dalam cerita tersebut. Setelah berbagi cerita, Abu Nawas pamit untuk meninggalkan masjid sekali lagi. Namun, kali ini dia melakukannya dengan rasa puas dan kegembiraan yang mendalam. Dia tahu bahwa momen yang baru saja dia alami tidak hanya akan menjadi kenangan yang menghibur, tetapi juga pelajaran berharga bagi dirinya dan jemaah yang hadir. Dengan langkah ringan, Abu Nawas melangkah meninggalkan masjid sambil tersenyum, merasa bahagia atas momen yang baru saja dia alami bersama jemaah yang ramah dan penuh kasih. Kisah ini menggambarkan pesan tentang pentingnya bersikap cerdas, bersyukur, dan tidak terlalu serius dalam menghadapi kehidupan. Melalui kejadian lucu Abu Nawas yang menemukan dompetnya sendiri di saku jubahnya, kita diajak untuk tidak terlalu rumit dalam mencari jawaban atas masalah yang kita hadapi. Kadang-kadang, solusi yang kita cari bisa jadi ada di depan mata kita sendiri. Kisah selanjutnya. Abu Nawas dilanda kesedihan. Di bawah sinar mentari yang memudar, Abu Nawas duduk sendirian di tepi sungai Tigris. Angin sepoi-sepoi musim gugur menggerai rambutnya yang kusut, menyisir lembut wajahnya yang penuh dengan raut kesedihan. Daun-daun kering jatuh dari pohon-pohon di sekitarnya, seperti daun-daun kenangan yang mengingatkannya akan kehilangan dan kegagalan dalam hidupnya. Dada Abu Nawas terasa berat, dipenuhi oleh beban-beban yang sulit untuk ditanggung. Matanya yang tajam terhenti pada aliran sungai yang mengalir dengan lembut, namun bagi Abu Nawas, rasanya seperti sungai itu membawa segala kegagalan dan keputusasaan hidupnya. Dia merenungkan masa lalunya yang penuh dengan keceriaan dan kelicikan. Namun kini, seperti bayangan yang gelap, kesedihan itu merayap masuk ke dalam jiwanya, membuatnya terpuruk dalam kesendirian. Tiba-tiba, suara langkah kaki halus menghentikan lamunannya. Seorang gadis kecil, berpakaian kumal namun wajahnya bersinar dengan kepolosan, menghampirinya dengan langkah yang ringan. "Ya Abu Nawas, mengapa wajahmu begitu muram?" tanya gadis kecil itu dengan suara lembutnya. Abu Nawas menoleh dan melihat wajah yang polos itu. Ada kehangatan yang tiba-tiba menyentuh hatinya,
meskipun tetap ada bayang-bayang kesedihan yang menyelimutinya. "Oh, anakku," jawab Abu Nawas dengan suara serak, "hatiku sedang dilanda badai. Aku merasa terhempas oleh gelombang kesedihan dan kekecewaan." Gadis kecil itu duduk di sampingnya, meletakkan tangannya yang kecil di atas tangannya yang besar dan kasar. "Jangan bersedih, Abu Nawas," kata gadis kecil itu dengan lembut, "bahkan di tengah kegelapan, masih ada sinar yang menerangi jalan kita." Abu Nawas menatap gadis kecil itu, matanya memancarkan rasa terharu yang dalam. "Terima kasih, anakku," ucapnya, suara gemetar karena terharu, "kau membawa cahaya di tengah gelapnya malamku." Mereka duduk bersama di tepi sungai, berbagi cerita dan tawa kecil. Meskipun badai masih berkecamuk di dalam hati Abu Nawas, kehadiran gadis kecil itu membawakan sedikit kedamaian dalam kegelapan yang menyelimutinya. Malam mulai turun, membawa sejuk yang menyentuh kulit mereka. Abu Nawas dan gadis kecil itu masih duduk di tepi sungai, tetapi suasana di sekitar mereka telah berubah. Ada kehangatan yang terasa, seolah-olah terlahir dari pertemuan mereka yang tak terduga. "Abu Nawas, ceritakanlah padaku apa yang membuatmu sedih," desak gadis kecil itu dengan lembut. Abu Nawas tersenyum pahit. "Kehidupan ini telah memberiku banyak ujian, anakku. Aku merasa terpuruk oleh kegagalan dan kekecewaan. Namun, ketika aku melihatmu, aku merasa ada harapan yang baru." Gadis kecil itu mengangguk paham. Kehidupan memang penuh dengan cobaan, tetapi setiap cobaan membawa pelajaran dan kesempatan untuk bertumbuh. Kita harus tetap tegar dan optimis, Abu Nawas. Abu Nawas mengangguk, matanya mulai bersinar dengan kepercayaan yang baru. "Kau benar, anakku. Terima kasih atas kata-katamu yang penuh dengan kebijaksanaan." Mereka berdua kemudian berjalan pulang bersama-sama, bahu-membahu menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Namun, di dalam hati Abu Nawas, ada semangat baru yang tumbuh, ditanam oleh kehadiran gadis kecil yang penuh dengan kebijaksanaan dan kehangatan. Meskipun badai mungkin masih akan datang, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah sendirian melaluinya. Kisah ini menggambarkan bahwa meskipun hidup penuh dengan cobaan dan kekecewaan, kehadiran orang lain bisa membawa harapan dan kekuatan baru. Dalam kesedihan dan kesendirian, kita bisa menemukan dukungan dan kebijaksanaan di tempat yang paling tidak terduga. Kisah selanjutnya. Mengelabui Raja. Setelah pembalasan Abu Nawas membunuh lalat-lalat dengan memporak-porandakan barang-barang Baginda Raja atas izin tertulis dari beliau. Baginda Raja sangat kesal dan karena kekesalannya itu beliau ingin sekali menjebloskan Abu Nawas ke penjara, tapi Baginda tidak memiliki alasan untuk melakukannya, karena orang seperti Abu Nawas bukanlah orang yang gampang dicari-cari kesalahannya. Suatu hari Baginda Raja menemukan akal untuk menjebak Abu Nawas. Baginda berpikir pasti kali ini akan berhasil menghukum Abu Nawas. Baginda Raja merencanakan sebuah perburuan di hutan dan mengajak serta Abu Nawas. Mendengar ajakan Baginda Raja untuk berburu, hati Abu Nawas merasa gelisah, karena ia sangat takut pada beruang. Namun ia tidak berani menolak ajakan Baginda Raja yang akan menghukum orang yang melawan perintahnya. Hari yang direncanakan telah tiba. Cuaca pada hari itu sangat cerah. Baginda Raja dan pengawal kerajaan beserta Abu Nawas di dalamnya segera berangkat menuju hutan menunggangi kuda. Ketika masih dalam perjalanan, tiba-tiba cuaca menjadi mendung. Baginda Raja kemudian memanggil Abu Nawas untuk menghadapnya. Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, tahukah engkau alasan aku memanggilmu?" Tanya Baginda. "Ampun Baginda Raja, hamba belum mengetahuinya," jawab Abu Nawas.
Baginda Raja kemudian kembali menyambung perkataannya. Cuaca tiba-tiba mendung, mungkin akan segera turun hujan dan hutan masih amat jauh, sedang kita harus berkumpul di tempat peristirahatan pada waktu makan siang. Engkau akan kuberi seekor kuda yang lamban, aku dan para pengawalku akan menunggang kuda yang cepat. Tapi bila hujan turun kita harus bisa menghindari agar pakaian kita tidak basah. Kita harus melakukan dengan cara kita sendiri. Sekarang mari kita berpencar. Titah Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun segera menunggangi kuda yang lamban dan ia tertinggal di belakang. Abu Nawas merasa kecewa, namun ia sudah menyadari jika Baginda Raja ingin menjebaknya dengan mencari-cari kesalahannya. Sebab jika ia tidak bisa melaksanakan titah Baginda maka ia akan mendapatkan hukuman, mungkin ia akan dijebloskan ke penjara, karena itulah alasan Baginda Raja mengajaknya, mungkin untuk pembalasan atas penghancuran barang-barang Baginda yang ia lakukan pikirnya. Hujan tiba-tiba turun, Baginda Raja dan pengawalnya segera memacu kuda mereka yang cepat menuju tempat berteduh sementara. Namun hujan yang begitu lebat tidak bisa dihindari, mereka sudah lebih dulu basah kuyup sebelum tiba di tempat berteduh. Akhirnya ketika waktu makan siang tiba, berangkatlah Baginda Raja dan pengawalnya untuk makan siang menuju tempat peristirahatan mereka dengan pakaian yang masih basah. Akan tetapi belum lama mereka sampai di sana menyusullah Abu Nawas dengan kuda lambannya. Baginda Raja dan pengawalnya dibuat bingung melihat Abu Nawas yang menyusul begitu cepat dan dengan pakaian yang masih kering. Mereka heran atas hal yang mereka anggap mustahil, tapi bisa dilakukan Abu Nawas. Pada hari berikutnya Baginda Raja memberikan Abu Nawas seekor kuda yang cepat larinya, sedang beliau beserta pengawalnya menunggangi kuda yang lamban. Setelah mereka berpencar, cuaca pun tiba-tiba menjadi mendung dan hujan segera turun. Baginda Raja dan pengawalnya basah kuyup tidak bisa menghindari hujan karena kuda tunggangan mereka sangat lamban. Abu Nawas segera memacu kudanya cepatnya menuju tempat peristirahatan dan ia lebih dulu sampai di sana dari rombongan Baginda Raja. Ketika Baginda dan pengawalnya tiba dengan pakaian yang masih basah, mereka pun semakin bingung dan penasaran melihat Abu Nawas yang masih kering bajunya. Baginda Raja yang sudah sangat penasaran langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku sangat penasaran bagaimana kamu bisa menghindari hujan, sebab meski kita terpencar ketika hujan datang kita masih sama-sama dalam perjalanan dan engkau sama sekali tidak basah. Begitu juga ketika kami menunggangi kuda yang cepat, akan tetapi kami tetap tidak bisa mencapai tempat berteduh, apalagi dengan tunggangan yang lamban ini tentu saja akan membuat kami kebasahan." Abu Nawas tersenyum mendengar pertanyaan Baginda yang sudah sangat penasaran padanya, ia lalu menjawab, "Mudah sekali Baginda Raja, hamba sebenarnya tidak menghindar dari hujan. Tapi ketika hujan datang hamba cepat-cepat membuka pakaian dan melipatnya, kemudian hamba langsung mendudukinya sehingga pakaian hamba tetap kering. Dan ketika hujan berhenti hamba kemudian memakainya lagi."